Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi apa itu masalah sosial. Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi, ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan tersebut itu mengakibatkan atau menimbulkan suatu masalah dalam kehidupan masyarakat. Contoh, kita ambil sistem religi atau agama. Misalnya si A mengejek agama si B. Jadi si B pun tentu merasa marah karena agamanya diejek oleh si A tadi. Kemudian si B pun pasti akan mengejek kembali agama si A, sehingga mengakibatkan konflik antara si A dengan si B. Jadi seperti itu dia teman-teman semua. Ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan dalam kehidupan masyarakat itu akan mengakibatkan yang namanya masalah sosial. Selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri masalah sosial. Yang pertama, terjadinya berulang-ulang. Kedua, kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang lain. Ketiga, kondisi yang dianggap tidak menyenangkan. Keempat, kondisi yang dinilai memiliki perpecahan dan sebagainya. Baik teman-teman, di sini saya ada memaparkan 5 contoh masalah sosial. Ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan rendah, dan kenakalan remaja. Baik, kita akan membahas satu persatu masalah sosial. Yang pertama itu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, semakin banyaknya angka kelahiran yang tinggi, maka lapangan pekerjaan pun akan terbatas terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Selain itu, apabila laju pertumbuhannya tinggi dalam suatu daerah tertentu dan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, itu akan meningkatkan angka kemiskinan. Kemudian yang kedua, kita lihat ada pendidikan yang rendah. Dengan rendahnya pendidikan dalam suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya daya saing masyarakat dalam kemampuan dan keahlian untuk mencari pekerjaan. Dengan begitu, pendapatan pada masyarakat rendah sehingga berujung pada peningkatan kemiskinan. Kemudian yang ketiga, terjadi bencana alam. Bencana alam ini banyak, bisa berbentuk banjir, gempa bumi. Dengan terjadinya bencana alam ini, masyarakat yang terdampak bencana akan kehilangan harta benda. Kemudian dampak dari kemiskinan, yang pertama meningkatnya kriminalitas, kedua angka kematian meningkat, ketiga meningkatnya angka pengangguran. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, yang tergolong dalam angkatan kerja usia 15-65 tahun, yang ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Penyebab pengangguran, yang pertama itu upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Yang kedua, persaingan pasar global, di mana banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, lebih memiliki tenaga kerja dari negara lain dibanding tenaga kerja lokal. Ini juga berkaitan karena rendahnya pendidikan di masyarakat Indonesia, sehingga tidak mempunyai skill untuk melakukan sesuatu, sehingga perusahaan asing yang ada di Indonesia di sini lebih banyak tenaga kerja di luar daripada masyarakat lokal di sini.
karena itu tadi rendahnya pendidikan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki tingkat pendidikan setara. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan. Ketiga, menciptakan usaha-usaha baru guna memperluas lapangan kerja. Mungkin itu sebagian cara kita mengatasi pengangguran. Masyarakat harus memiliki mutu pendidikan yang baik dan setara dengan masyarakat yang lain. Dengan begitu, masyarakat lokal akan mempunyai keterampilan-keterampilan sehingga mendorong atau memacu mereka untuk menciptakan usaha-usaha untuk memperluas lapangan pekerjaannya. Yang ketiga, kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Perkembangan media massa atau media sosial juga memicu terjadinya tindakan kriminal di masyarakat. Salah satu penyebab faktor kriminalitas karena perbedaan kekayaan dan pendapatan. Akibat dari kriminalitas, yang pertama itu merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial. Kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, mengganggu stabilitas masyarakat. Kemudian, adapun solusi kita untuk mengatasi kriminalitas. Yang pertama itu, pemerintah menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu atau tidak memandang apakah dia anak seorang presiden, pegawai, karena hukum itu sama terhadap setiap orang. Yang kedua itu menaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Ketiga, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan rendah. Pendidikan rendah juga merupakan masalah sosial yang perlu diperhatikan. Pendidikan diyakini dapat mengurangi masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan sosial. Faktor yang menyebabkan pendidikan rendah, yang pertama itu perekonomian yang tidak mendukung. Kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Ketiga, pembangunan yang tidak merata terhadap wilayah-wilayah kecil. Kemudian selanjutnya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi beberapa faktor, diantaranya kurangnya perhatian keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk, atau asupan konten informasi yang belum bisa diserap remaja. Jadi kenakalan remaja ini juga itu menjadi masalah sosial terhadap masyarakat karena tindakan remaja ini melanggar atau bertentangan dengan nilai sosial. Contohnya itu seperti perjudian, tawuran, balap liar, narkoba, dan lain-lain. Itu kan melanggar norma atau melanggar nilai sosial. Maka tugas kita bersama, baik itu dari pihak orang tua, guru, dan lain-lain, kita harus memberikan perhatian dan berperan aktif untuk menjauhkan mereka dari paparan aktivitas negatif.